Pernah kepikiran nggak sih kalau teknologi paling canggih yang ada di depan kamu sekarang, layar ponsel atau laptop kamu itu, sebenarnya dirancang berdasarkan sesuatu yang jauh lebih kuno, sesuatu yang udah ada di dalam kepala kita sendiri. Yuk kita bongkar bareng-bareng gimana sepasang organ biologis yang berevolusi jutaan tahun lalu bisa jadi cetak biru buat setiap layar yang kita tatap hari ini. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Layar itu kan sebenarnya nggak nunjukin dunia nyata, tapi sebuah ilusi yang pinter banget. Dan buat ngertiin trik ini, kita harus mulai bukan dari komputer, tapi dari sistem optik yang original, mata kita sendiri. Oke, bagian pertama kita mulai dari akarnya dulu. Jauh sebelum ada kamera digital, udah ada kamera biologis yang super canggih di dalam kepala kita. Yuk kita lihat cara kerjanya. Ini dia, poin utamanya. Teknologi itu bukannya menciptakan cara baru buat melihat, tapi cuma meniru habis-habisan cara kita yang udah ada. Setiap pixel, setiap warna di layar kamu, itu hasil rekayasa terbalik dari cara kerja mata kamu. Keren kan? Jadi proses melihat itu dimulai kayak gini. Cahaya masuk lewat kornea, terus jumlahnya diatur sama pupil, lalu difokusin sama lensa ke bagian paling belakang mata. Nah, disinilah panggung utamanya, yaitu retina. Jadi retina tuh bukan cuma layar pasif loh, retina itu jaringan sensor canggih yang isinya jutaan sel pendeteksi cahaya. Dan sel-sel ini kebagi jadi dua tim spesialis yang tugasnya beda banget. Pembagian tugasnya jelas banget. Di satu sisi ada sel batang, si jagoan penglihatan malam. Mereka ini cuma peduli sama terang dan gelap, jadi cuma bisa lihat hitam, putih, dan abu-abu. Nah, di sisi lain ada sel kerucut, para seniman yang bikin dunia kita penuh warna. Mereka punya 3 spesialis, merah, hijau, dan biru. Ingat-ingat 3 warna ini ya, karena ini kuncinya. Oke, sekarang kita pindah dari biologi ke teknologi. Setelah kita tahu bahasa yang dipakai mata kita, yaitu bahasa intensitas cahaya dan warna merah, hijau, biru, gimana caranya komputer bisa belajar ngobrol pakai bahasa yang sama? Kedengaran familiar kan? Ya iyalah. Layar kamu itu pada dasarnya nggak menciptakan warna baru. Setiap piksel di layar kamu itu adalah tiruan langsung dari 3 jenis sel kerucut di retina yang punya 3 subpiksel kecil, merah, hijau, dan biru, alias RGB. Cuma dengan mainin tingkat kecerahan dari 3 warna dasar ini, layar kamu bisa menciptakan lebih dari 16 juta warna berbeda. Gila kan? Ini cara teknologi ngasih penghormatan ke mata kita dengan mencoba meniru kekayaan visual yang kita lihat setiap hari. Oke, warna udah beres. Tapi kan cerita nggak cuma soal warna ya kan? Gimana dengan bayangan, sorotan cahaya, dan semua gradasi di antaranya? Nah, untuk itu kita perlu balik lagi ke si pahlawan penglihatan redup, sel batang, yang cuma ngerti tingkat kecerahan atau yang kita kenal sebagai grayscale. Coba dibayangin, kalau sel batang kamu cuma bisa lihat 4 level kecerahan, hitam pekat, abu-abu tua, abu-abu muda, sama putih bersih. Dunia bakal kelihatan kayak gini nih. Kasar banget, patah-patah, dan nggak ada detail halusnya. Transisi dari gelap ke terang jadi kaku banget. Nah, sekarang bandingin sama yang ini. Jauh beda kan? Dengan 256 tingkat abu-abu, perpindahan dari gelap ke terang jadi super mulus. Gambarnya jadi kerasa lebih hidup, karena kita ngasih kosakata visual yang jauh lebih kaya buat sel batang kita. Terus, gimana cara kita ngukur kosakata visual ini? Nah, ada satu konsep teknis yang ngikat semuanya, namanya kedalaman bit atau bit depth. Inilah yang nentuin seberapa kaya kosakata visual dari sebuah gambar. Gampangnya gini deh, bit depth itu jumlah informasi yang kita kasih buat tiap piksel. Anggap aja kayak kotak krayon. Bit depth yang rendah itu kayak punya kotak isi 8 krayon, sementara bit depth yang tinggi itu kayak punya kotak dengan ratusan, bahkan ribuan krayon. Dan beginilah cara kerjanya. Kalau 1 bit, ya cuma bisa hitam atau putih. Titik. Kalau 8 bit, nah ini yang ngasih kita 256 gradasi abu-abu yang mulus tadi. Dan 24 bit yang jadi standar buat foto digital, ini yang ngasih kita 16,7 juta warna yang luar biasa itu, yang secara efektif meniru kemampuan sel kerucut kita. Tentu aja, ada harga yang harus dibayar. Makin banyak krayon yang kita pakai buat satu gambar, ya makin besar juga ukuran filenya. Ini pertukaran klasik di dunia digital. Kualitas visual lawan efisiensi penyimpanan. Jadi, yuk kita tarik benang merahnya. Dari lensa di mata kita sampai sel-sel super kecil di retina, semuanya itu ternyata jadi cetak biru buat dunia digital yang kita pandangi setiap hari.
Ini nih yang perlu kamu ingat, setiap bagian penting dari pencitraan digital itu ada pasangannya langsung di sistem penglihatan kita. Kamera niru struktur mata, RGB niru sel kerucut, gradasi abu-abu niru sel batang, dan bit depth itu mengukur seberapa fasih teknologi ngobrol pakai bahasa biologis kita. Dan ini ninggalin kita sama satu pemikiran menarik. Mungkinkah inovasi layar di masa depan itu bukan soal menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, tapi cuma jadi makin fasih aja dalam berbicara bahasa yang udah dikuasai mata kita sejak jutaan tahun yang lalu?